warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam dan pemanfaatannya. Perhatikan penjelasan Bu Guru. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu 1. Mengidentifikasi jenis-jenis penampakan alam di daratan yang ada di Indonesia. 2. Mengidentifikasi contoh-contoh pemanfaatan penampakan alam daratan. 3. Menjelaskan penampakan alam beserta pemanfaatannya di suatu kabupaten atau kota hingga provinsi. Penampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Apa saja penampakan alam daratan itu? Ada gunung, ada dataran rendah, ada delta, ada bukit, ada lembah, ada juga dataran tinggi, dan ada pantai. Wow, banyak sekali ya. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Pertama, ada gunung dan pegunungan. Silakan kalian perhatikan perbedaan apa itu gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi lebih dari 1000 mdpl. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Jadi pegunungan itu merupakan rangkaian gunung ya. Gunung ada yang aktif dan tidak aktif. Aktif artinya masih melakukan proses vulkanik. Sedangkan yang tidak aktif berarti sudah tidak bisa melakukan aktivitas vulkanik. Apa aktivitas vulkanik itu? Aktivitas seperti gunung meletus dan sebagainya. Manfaat gunung bagi manusia. Gunung memiliki beberapa manfaat seperti tempat menyimpan air. 2. Menghasilkan barang tambang. 3. Rekreasi alam. Yang kedua, bukit dan perbukitan. Bukit merupakan bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Biasanya memiliki ketinggian 200-300 mdpl. Perbukitan yaitu rangkaian bukit yang berjajar di suatu wilayah yang luas. Bukit banyak dimanfaatkan untuk objek rekreasi karena pemandangannya yang bagus. Manfaat bukit bagi manusia salah satunya sebagai sarana olahraga para layang. 3. Tempat pertanian. 3. Penambangan batu kapur. Dan yang terakhir sebagai tempat resapan air. Sekarang yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan air laut. Jika di peta, ditunjukkan dengan warna kuning dan orange kemerah-merahan pada peta. Biasanya, dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Contoh kabupaten dan kota di Indonesia yang terletak di dataran tinggi adalah Sukabumi, Poso, dan lain sebagainya. Manfaat dataran tinggi sangat banyak sekali, salah satunya lahan pertanian. Biasanya di dataran tinggi sebagai lahan pertanian berupa sayur mayur seperti kentang, kubis, wortel, dan sebagainya. Terus lahan perkebunan, biasanya perkebunan teh berada di dataran tinggi. Selanjutnya lahan peternakan, biasanya lahan peternakan sapi perah. Terus dataran tinggi juga bisa digunakan sebagai pemukiman penduduk. Dan tentunya yang terakhir tempat rekreasi, karena dataran tinggi biasanya memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Yang keempat yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang luas dan memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan air laut.
Biasanya terletak di dekat pesisir atau pantai. Pada peta biasanya ditunjukkan dengan warna hijau. Contoh pemanfaatan dataran rendah. Dataran rendah biasanya digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan pertanian di dataran rendah misalnya petani padi, jagung, kacang, timun, mangga, dan lain-lain. Selanjutnya, lahan perkebunan. Dataran rendah juga cocok untuk perkebunan, antara lain perkebunan tebu, karet, dan kelapa sawit. Dataran rendah juga cocok sebagai lahan peternakan, antara lain peternakan hewan unggas, mamalia, dan ikan. Selain itu, dataran rendah juga digunakan sebagai area perindustrian, biasanya berada di kota seperti kota Jakarta. Dan terakhir, sebagai area pemukiman. Karena dataran rendah terasa sangat nyaman, maka biasanya dataran rendah merupakan area pemukiman yang padat. Yang kelima yaitu delta. Perhatikan gambar tersebut. Ini adalah gambar aliran sungai. Delta merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di sekitar muara sungai atau daerah pertemuan aliran sungai dengan air laut. Kota besar di Indonesia yang dahulunya merupakan delta yaitu DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Palembang, dan Merauke. Ayo perhatikan lagi gambar delta ya, supaya kamu paham. Nah, ini adalah aliran sungai. Delta itu terbentuk dari endapan di pinggir-pinggir sungai ini. Yang keenam yaitu lembah. Indah sekali gambarnya ya. Apa itu lembah? Lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Jadi lembah itu kanan kirinya ada perbukitan atau pegunungan. Lembah yang sisinya sangat sempit dan curam disebut jurang. Sering mendengar kata jurang ya? Nah, itu lembah yang sangat curam. Terus lembah terbentuk melalui proses geologis dalam waktu ratusan hingga ribuan tahun. Manfaat lembah, salah satunya objek wisata, lahan pertanian, dan area pemukiman penduduk. Yang ketujuh, pantai. Nah, pasti kalian sudah pernah ke pantai semuanya ya. Apa itu pantai? Nah, contoh manfaat dari pantai salah satunya sebagai objek wisata. Kalau di Jakarta seperti Pantai Ancol. Nah, selanjutnya tambak garam. Garam yang kalian makan setiap hari ternyata bisa dihasilkan dari pantai. Terus perkebunan kelapa. Kamu bisa perhatikan bahwa di pinggir-pinggir pantai biasanya banyak sekali pohon-pohon kelapa ya, karena pohon kelapa sangat cocok berkembang di pinggir pantai. Selanjutnya pemukiman bagi nelayan, terus budidaya ikan laut dan rumput laut, dan yang terakhir pelabuhan. Terima kasih.